Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah beri, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak terhitung. Walaupun tumbuhan pohon-pohon jadi pena, air lautan menjadi tintanya, sudah habis, maka masih ada nikmat yang tidak bisa kita hitung. Maka kita cukup bersyukur, memahami rezeki dari Allah, karunia dari Allah, insyaallah ditambah oleh Allah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah sampai juga kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 200 sampai balik. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah surau awak yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Am hasibtum. Am tu apakah, adakah, atau jika dimaknai dengan bal, bahkan. Hasibtum, kalian mengira, kalian menghitung. An tadkhulu, bahwa kalian masuk al-jannata, surga. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma, wa dan lamma bertemu dengan fi'il mudhari, artinya belum. Walamma dan belum, ya'tikum, datang kepada kalian. Jadi dan belum datang kepada kalian masalu, perumpamaan atau semisal alladzina khalau, alladzina orang-orang yang khalau telah berlalu, min qablikum, min dari qablikum sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u, massat itu massat artinya menyentuh. Massat, dia menyentuh, hum kepada mereka. Apa yang menyentuh mereka? Ba'sa. Ba'sa itu fakir, kemiskinan. Wadh-dharra, dharra itu sakit, petaka, sakit-sakitan. Wazulzilu, diguncang, mereka diguncang. Hatta, hingga yaqula, berkatalah ar-rasulu, rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman bersama rasul, bersamanya. Mata, kapan nasrullah,
pertolongan Allah ini. Ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya nasrallah, pertolongan Allah itu qarib, amat dekat. Qauluhu ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata. Imam Qurtubi memaknai hasibtum maknahu zanantum. Engkau menghitung itu artinya kalian mengira. Apakah kalian mengira? Jadi satu sisi kita memang yakin lah, insyaallah lah kita masuk syarga gitu. Sebab di hati kita ada la ilaha illallah. Kita tidak ada beribadah, tidak ada menyembah kepada selain Allah. Kita hanya beribadah karena Allah. Kita terus mengatakan dalam hati maupun secara nyata, tiada ilah kecuali Allah, tiada yang patut disembah kecuali Allah, dan itu menjadi keyakinan kita sampai mati. Nah, ketika ada itu dalam hati kita, maka itu adalah jaminan masuk surga. Nah, tapi keyakinan atau kepedean, kan pede itu yakin masuk surga tu, harus diimbangi dengan ayat 200 sampai balik kau. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira pede yakin masuk surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian seumpama apa yang berlaku dulu sebelum kalian. Nuzilat hadhil ayah. Para mufassir mengatakan ayat ini turun fi ghazwatil Khandaq, saat perang Khandaq terjadi. Khandaq itu parit. Jadi perang Khandaq juga disebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu artinya jamak dari hizib, partai. Jadi Ahzab berarti partai-partai. Orang Yahudi bersama orang Quraisy itu kelompok-kelompok itu bersatu untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka Salman Al-Farisi waktu itu karena nyolah biasa perang di Persia, nyo ingin terapkan metode perang. Hasil musyawarah, kita nak perlu mengajarnya musuh tu kita cukup tunggu di kota Mekah saja dengan cara menggali parit banda gadang 5 meter, dalamnya sekitar 3 atau sampai 5 meter lah. Jadi kalau sekiranya masuk kudo nak bisa naik ke teh. Tetapi parit yang digali itu adalah batu. Panjangnya tidak lo pendek, 5 sampai 8 kilo. Digali parit sekeliling batih masuk kota Madinah. Tentu banyak orang yang musim angin, musim panen, kadang bahkan sempat para sahabat tu dek laparnya nyot kabek di paruinya batu manahan lapar, nak dua nak dimakan. Bahkan di satu riwayat mengatakan nio makan gandum tu nyo basahan telunjuknya kan, di basahan telunjuk, terus dia taan ke gandum tapuang boleh tapuang gandum tu nak, tu nak kena makan ni, dimasukkan ke mencuang. Saking tak adanya makanan, baru banyak tentara yang bakarajo menggali parit, sampai-sampai diparui kau di kabian batu supaya menahan lapar. Mengadulah para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, kamilah makanlah, lah sehari nak makan, baka bisa menyelesaikan parit kau, menyelesaikan banda untuk mengambil tentara Quraisy ko. Agak Nabi dicalik oleh Nabi, ambo 2 batu ada 2 batu, kalian baru 1. Di sampai model tu menahan lapar dalam rangka berjuang untuk agama Allah. Model tu payahnya. Kita baru perjuangan kita dalam menegakkan agama. Jebekolah kita berbicara mengecek tentang memperjuangkan agama dalam skala besar. Di rumah sajalah.
bahas supaya agama itu tegak, agama itu ada di rumah, atau mungkin masih gadang itu minimal di diri awak lah, bahas supaya agama itu ada. Memang tauhid itu ada, la ilaha illallah itu tidak hanya di mulut. Nah, perjuangan itu penting. Bahkan sahabat-sahabat dahulu dalam memperjuangkan keimanannya, agamanya, ini mendapatkan petaka, musibah, disiksa segala macam. Nah, itu asbabun nuzul dari ayatku. Turun saat di perperangan Khandaq. Hina asabal muslimina ma asabahum minal juhdi. Payah bersangatan, ange, musim ange, tahulah padang pasir ya. Kalau ange, sange-angenya. Kalau dingin, dingin-dinginnya sampai ke tulang terasa. Wasyiddati wal harri wal barad, panas, dingin, susah payah, wasu'il ais, susah hidup, wa anwa'us syada'id, dan semua macam bentuk musibah yang dialami oleh kaum muslimin. Saking susahnya. Makanya saking susahnya itu celia. Bagaimana para sahabat bertanya, karena ditimpa kemiskinan, musibah, bahkan zulzilu. Zulzilu itu artinya digoncang. Bisa jadi secara fisik, kalau awak digoncang di gampo itu. Orang gampo kan camih itu. Nah, ikut bisa jadi zulzilu maknanya secara psikologi, kebatinan, goncang. Bahkan ada orang yang ada usaha kami balik ke Madinah lain tak tahu ya Rasulullah. Dan memang itu terjadi. Bara banyak pasukan, tak banyak loh, ratusannya sangenek pai ke Madinah pulang balik tak tahu oleh. Hanya beberapa orang saja yang melanjutkan perjuangan. Sampai-sampai mereka berkata, bahkan tidak hanya mereka, Rasul pun berkata, hatta yaqular rasulu. Rasul berkata, sahabat-sahabat berkata, mata nasrullah, kapan ya Allah bantu kita? Kok belum ada datang bantu Allah? Kapan? Mata nasrullah, ala ketahuilah, inna nasrallahi qarib. Itu semangatnya. Apapun susahnya, apapun payahnya, ketahuilah pertolongan Allah amatlah dekat. Wa yakunu dzalika min qaulir rasuli ala talabi isti'jalin nasr. Ketika sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau modelku mana kita berjuang ke? Kenapa nak minta sama Allah saja? Langsung kita kan nabi ya, doa dikabulkan. Kenapa nak minta langsung? Berarti nabi, Allah melalui Nabi ingin mendidik kita dalam menjadi umat yang tidak cengeng gitu. Ya apa salahnya minta Nabi? Nabi minta ya dikabulkan pasti dari Allah. Tapi tidak, memang susah payah. Jadi orang yang minta capek-capek bantuan tu, inilah jawaban. Ala inna nasrallahi qarib, la ala syakkin wartiyab. Jangan ragu, jangan tidak percaya, pastilah. Jadi Rasul, orang beriman pun bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Fayaqulur Rasul, inna nasrallah qarib. Bantuan Allah, pertolongan Allah amatlah dekat. Jadi inilah yang diajarkan oleh Allah. Satu saat kita memang pede masuk sarugo lah. Sebab apa? Kita ada iman di dalam dado, keyakinan tiada ilah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Itu penyebab kita masuk surga. Bahkan tidak hanya itu, kita kapalu awak was saban waktu lah sujud, salat, sujud, yang tidak dilakukan oleh iblis kan. Iblis tidak mau sujud sama Nabi Adam. Nah, kita mau sujud aja, disuruh oleh Allah sujud. Nah, itu diantara yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Tapi di sisi lain kata Allah, yakin saja sudah begitu mau masuk surga. Orang-orang dulu ditimpa musibah, diuji dulu kemiskinan, berarti masalah ekonomi kan, masalah harta, diuji dengan masalah harta.
Wadh-dharra, dharra kesakam, mungkin sakit je, atau tidak sehat badan. Berarti kau masalah kesehatan, ekonomi yo, kesehatan yo. Zulzilu, itu masalah psikologi, cameh, kenapa? Tidak ada ketenangan. Bilolah kau ya Allah, bilo pertolongan Allah. Yakinlah, harus ada keyakinan Allah pasti menolong orang-orang yang beriman atau orang-orang yang ma'ahu. Ada kata-kata walladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman bersama Rasul. Nah, kalau kini Rasul sudah tiada, berarti yang bersama Rasul gitu. Yang kita lakukan perbuatan kita yang bersama Rasul, perbuatan yang ikut cara Nabi, itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi pede saja masuk surga tidak cukup. Satu sisi kita yakin masuk surga, tapi di sisi lain harus ada lo yang kita pertanyakan ke diri awak, atau daya juang, daya jihad itu penting. Jihad dalam beragama, bagaimana menegakkan agama. Kalaulah rasanya kuat agama dalam diri, maka harus ada dakwah, ajak minimal keluarga. Di keluarga tagak agama. Kalau mau ya waktunya salat, waktunya beribadah, itu yang harus. Jadi kalau dari masing-masing rumah hadir model, maka tentu satu desa model itu cara berpikirnya rumahnya. Di rumah ada tahfiznya, di rumah ada mengajinya. Jadi dari rumah, semua rumah ada, sehingga terciptalah bisa kehidupan. Ba'am menegakkan itu perlu perjuangan, perlu jihad. Ini tidak hanya angkat senjata saja. Jihad juga bagaimana tegaknya agama dalam diri. Kita berjuang, karena setiap kita pasti diuji. Kalau petang ujiannya pasti ada 3. Kalau nak iblis, karena ujiannya dari memang Allah yang ngasih ujiannya, atau ujiannya dari diri awak. Jadi am hasibtum, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, tetapi belum Allah beri, belum datang kepada kalian ujian yang ditimpakan kepada orang sebelumnya. Ternyata ujian itu penting. Kalau nak sekolah, kalau nak ujian berarti nak akan naik kelas. Maka ujian itu penting. Ada orang yang nyo ujian, minta ujian malah nak dia ujian, bahkan yang berela membayar pitih supaya bisa ujian. Mahasiswa udah tuh bayar, kalau nak bayar tak bisa ujian. Kalau dalam kegiatan pembelajaran saja kita rela membayar, mengeluarkan uang untuk ikut ujian, maka ketika Allah memberikan ujian, apakah berupa kekurangan harta, baksa, atau dharra, atau masalah penyakit, musibah, petaka, segala macam, wazulzilu, atau mungkin tergoncang, batin tergoncang, atau ekonomi tergoncang, apapun, sehingga kita orang dulu sahabat sampai mengecewakan, bilolah datang pertolongan Allah. Model susah mana, dari Mekah dikejar-kejar, lah di Madinah diperangi, tidak ada ketenangan. Kalau lah dulu tasawur wak model ko, barulah boleh merasa aman kita akan masuk surga. Tapi kalau aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, maka insya Allah yakin kalian, apakah kalian mengira akan masuk surga tapi belum diuji? Ujinya seperti yang diuji oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, khususnya Nabi dan Rasulnya. Maka ujian itu ternyata penting. Makanya ada sebagian yang memiliki pemahaman kalau sakit itu adalah ujian, maka terkadang kita perlu juga sakit. Maksudnya tidak lah dia minta ya Allah sakit, ya Allah tidak. Maksudnya ketika datang sakit, maka sakit itu menjadi instrumen, alat untuk apa? Untuk kita naik kelas, untuk memang memastikan kita kok ahli surga. Sebab apa? Kalau nak datang musibah, nak datang ujian, bawa keyakinan masuk surga. Maka saat sakit itulah nampak ma yang ahli surga, ma yang tidak. Ketika diuji oleh Allah dengan sakit, apakah tambah lupa jo Allah, atau mungkin tambah ingat ke Allah, atau jangan-jangan dengan sakitnya bertambah lo syiriknya. Berarti baksa dan dharra, kemiskinan, musibah
tidak membuatnya menjadi layak menjadi penduduk Sarugo. Jadi apapun itu, kemiskinan, kurang harta, ekonomi, udhara ataupun masalah kesehatan, zulzilu, digoncang, ketidaknyamanan atau masalah psikologi lah, merasa tidak aman, merasa kurang, susah jadi. Nah, kalau itu terjadi, maka jadikanlah itu sebagai penyebab kita layak masuk Sarugo. Sebagaimana orang-orang dulu, sahabat-sahabat dulu, walaupun nyebutannya ke Rasul-Rasul, kapan di pertolongan Allah, saking parahnya. Nah, kita diberi Allah mungkin tidak separah itu, tetapi tergantung bagaimana sikap awak. Apakah sikap ahli surga? Kalau memang sikap ahli surga, berarti tidak masalah kita pede masuk surga. Tapi ketika diuji, ditimpa musibah, kemiskinan, malahan tambah lupa aja Allah, bawa yakin dengan la ilaha illallah saja masuk surga. Iya, ujungnya surga, tapi kan disalui dulu di neraka, diberasihan dulu di neraka. Itulah yang bisa kita pahami dari ayat surah Al-Baqarah ayat 200 sampai balik itu. Yakin masuk surga perlu, karena itu bagian dari keyakinan awak. Tapi jangan kepedean, harus dipariksa dulu layak enggak gitu. Pastikan perjuangan kita bagaimana menegakkan agama di diri jo keluarga awak, minimal marah-arah lah, mirip-mirip model yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, ditiru dengan yang mereka lakukan. Kalau susahnya, karena itu Nabi saja dulu lebih susah. Kalau ada yang tak berkenan di hati, pasti orang ada yang lebih baik dari awak. Kalau itu yang dilerasakan, maka akan ringan rasanya. Nah, itulah cara bagaimana datangnya pertolongan itu semakin dekat kepada kita. Terakhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. Ya Allah, pertemukan kami dengan mereka di surga Firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka hingga akhir hayat kami, ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Yang banyak hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, hajat yang bisa mendekatkan kepada-Mu ya Allah. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit ya Allah, sembuhkan, jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa mereka, menyebabkan mereka ikhlas dan sabar menerimanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.